Shalom, damai sejahtera Kristus menyertai kita semua. Dimanapun kita berada, mari kita teduh sejenak dan merasakan kehadiran Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, sumber segala hikmat dan damai sejahtera, pimpinlah kami pada saat ini untuk merenungkan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus mengurapi kami. Ampunilah dosa dan kesalahan kami di dalam kehendak-Mu dan kasih-Mu yang sempurna. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari Roma pasal 4 ayat 7-8. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Amin. Saudara-saudara, ayat ini sebenarnya mengutip kitab Mazmur pasal 32. Paulus ingin menjelaskan satu hal penting. Kita dibenarkan bukan karena kita tidak berdosa, tetapi karena dosa kita diampuni. Ada 3 kunci di sini. Yang pertama, diampuni, artinya kesalahan kita dilepaskan. Kedua, ditutupi, artinya dosa kita tidak lagi terlihat di hadapan Allah. Ketiga, tidak diperhitungkan, artinya Tuhan tidak lagi memasukkan dosa itu dalam hitungan kita. Inilah inti pembenaran karena iman. Kita mungkin sering merasa hidup berat, bukan hanya karena sakit atau masalah ekonomi, tetapi karena rasa bersalah. Kadang kita berpikir, mungkin ini hukuman Tuhan, mungkin Tuhan sedang marah. Tetapi firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang dosanya tidak diperhitungkan lagi. Artinya, ketika kita percaya kepada Kristus, status kita tidak berubah. Bukan lagi terdakwa, tetapi dibenarkan. Bukan lagi tertuduh, tetapi diampuni. Karena itu, ini penguatan besar bagi kita. Penyakit bukan berarti Tuhan sedang menghitung ulang dosa kita. Beban hidup bukan tanda bahwa Tuhan mencabut kasih-Nya. Kita berdiri di hadapan Allah bukan karena kita bersih oleh usaha kita, tetapi karena Kristus telah menutupi dosa kita. Dan itulah kebenaran sejati. Bukan hidup tanpa masalah, tetapi hidup dalam pengampunan dan pengharapan. Jadi hari ini, jangan ukur kasih Tuhan dari keadaan, ukurlah kasih Tuhan dari salib Kristus yang telah menderita bagi keampunan dosa kita. Karena orang yang diampuni adalah orang yang diberkati. Amin untuk firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas firman yang telah kami dengarkan. Terima kasih karena melalui renungan ini Engkau kembali mengingatkan kami akan kasih dan pengampunan-Mu. Firman-Mu meneguhkan iman kami dan memberi kami pengharapan yang selalu baru setiap hari. Kami bersyukur atas hidup yang Engkau berikan sampai pada saat ini. Setiap nafas, setiap kesempatan dan berkat yang kami terima, semuanya berasal dari tangan-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam setiap musim kehidupan kami. Ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami, pekerjaan dan usaha kami ke dalam tangan-Mu. Dalam setiap tanggung jawab dan pergumulan, pimpin dan cukupkanlah kami. Bagi kami yang sedang menghadapi kesulitan atau kekurangan, Engkau adalah sumber pertolongan kami. Kami percaya dalam iman dan pengharapan kami. Kami juga menyerahkan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang dirawat di rumah mereka masing-masing maupun di rumah sakit. Ya Tuhan, tolong jamah dan pulihkanlah mereka sesuai kehendak-Mu. Berilah mereka kekuatan dan penghiburan dalam setiap proses pemulihan mereka. Kami berdoa bagi anak-anak dan generasi muda dalam pendidikan, terutama bagi mereka yang sedang mempersiapkan diri menghadapi ujian, ulangan, tantangan dalam belajar. Berikanlah mereka hikmat, ketekunan dan damai sejahtera. Ya Tuhan, dalam segala aspek kehidupan kami, baik keluarga, pelayanan,
relasi dan masa depan kami. Kami hanya bersandar kepada kehendak-Mu dan kasih-Mu. Kami hanya terus berharap di dalam iman kami. Dan kami menyerahkan diri kami sepenuhnya ke dalam kehendak-Mu yang sempurna. Bentuklah hidup kami sesuai rencana-Mu. Ampunilah kesalahan kami di dalam kasih dan pengampunan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.